Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari dalam permenungan kita di hari Selasa Pekan Paskah yang ke-6. Kemarin saya mengajak kita untuk merenungkan sedikit tentang arti sebuah hidup bakti, arti sebuah penyerahan, arti menjadi orang yang setia dalam kata yang diucapkan. Saya mengingatkan bahwa menjadi orang yang setia itu adalah suatu perjuangan. Perjuangan menyalipkan keinginan, ego, perjuangan untuk mementingkan orang lain lebih daripada diri saya. Dan itu tidak gampang. Tetapi kalau kita mau jujur, kebahagiaan seorang manusia itu tidak pernah tentang diri saya, tapi tentang kemampuan saya untuk membuat orang lain tersenyum dan bahagia. Meskipun hati saya pedih, perih, asal mereka baik, asal mereka bahagia, asal mereka punya masa depan, tidak apa-apa. Kebahagiaan ketika bisa melihat hasil jerih payah dan pengorbanan kita membuahkan hasil. Ketika mereka bisa berdiri tersenyum memandang dunia dan siap menghadapi dunia. Karena mereka tahu ada orang yang selalu hadir buat mereka. Dan itulah kegembiraan itu. Kegembiraan sebagai hasil dari suatu putusan untuk siap menghadapi apapun juga, pun ketika perasaan kita galau, ketika kita ingin berontak dan menyerah. Bacaan hari ini membawa kita lebih dalam untuk menemukan kebahagiaan dan bisa tersenyum di tengah kegalauan itu. Untuk tetap bisa melihat di tengah kegalauan dan kegelapan itu ada tangan Tuhan sendiri. Kita mendengar dalam bacaan pertama kisah Paulus dan Silas yang dengan gigih mewartakan sabda Tuhan, memberi kesaksian bagaimana Tuhan hadir dalam diri Yesus Kristus dan bagaimana kasih itu begitu luar biasa sampai rela mati di kayu salib, dan karenanya Tuhan membangkitkan dia. Karena kegigihan dan kekuatan mereka, dan karena ketabahan mereka itulah, tapi lebih lagi karena keberanian mereka itu, akhirnya mereka ditangkap. Mereka dijebloskan dalam penjara. Itulah kuasa yang sering dipakai oleh dunia, oleh orang-orang yang tidak memiliki Tuhan. Kuasa yang seharusnya untuk membangun, untuk memperbaiki kehidupan, tapi sering kuasa itu dipakai untuk menindas, memenjarakan, untuk mematahkan semangat, untuk membuat orang diam supaya tak bersuara. Kuasa itulah yang sering membuat kita ketakutan, yang sering membuat kita menyerah kalah karena kuasa itu. Lalu pada akhirnya mengikuti kemauan dan keinginan dari orang yang berkuasa itu. Dan pada akhirnya kita melepaskan prinsip-prinsip hidup kita. Paulus dan Silas dijebloskan dalam penjara. Mereka ingin mendiamkan suara kebenaran itu. Mereka ingin membuat dia diam dan tak bersaksi tentang kasih Tuhan itu. Mereka ingin mulutnya tertutup. Tetapi kesaksian itu menjadi semakin nyata, menjadi semakin berkobar, menjadi semakin bernyala ketika ada kekuatan angin yang ingin memadamkan api cinta, api kasih, api yang muncul dari satu pengalaman perjumpaan dengan Tuhan yang mengubah hidup mereka. Itulah yang membuat mereka berdua tegak. Itu yang membuat mereka melihat penjara bukan sebagai satu hukuman, tetapi sebagai satu ujian untuk mereka, sebagai suatu momen untuk berhenti sejenak, untuk bertanya dalam kedalaman batin mereka,
tentang motivasi dan tujuan penginjilan mereka. Kemuliaan diri atau kemuliaan Tuhan. Itulah yang membuat mereka mampu ketika dalam penjara memuliakan Tuhan. Daripada bersedih, daripada menyesali jalan hidup yang mereka pilih, daripada mempersalahkan seluruh dunia. Tetapi mereka melihat penderitaan itu sebagai bagian, sebagai konsekuensi dari putusan mengikuti Tuhan itu. Mereka di penjara, tetapi dalam penjara mereka memuliakan Tuhan. Dan kekuatan kemuliaan memuliakan Tuhan itu sebenarnya adalah suatu ungkapan iman kepercayaan bahwa Tuhan yang matanya besar, Tuhan yang telinganya besar, Tuhan yang empunya kehidupan, Tuhan yang melihat semua-muanya, Tuhan yang memulai kehidupan kita. Tuhan yang sama itu pasti melihat perjuangan dan pengorbanan kita. Tuhan yang sama itu pasti tidak akan membiarkan kita kalah di tengah tekanan. Tuhan yang sama itu pasti akan menyemangati kita, membuat kita tersenyum kembali. Dan karenanya kita bisa menerima semuanya itu dengan lapang hati. Dan karenanya kita bisa tersenyum di tengah penderitaan kita, di tengah penolakan kita, di tengah pemenjaraan kita. Karena kita tahu yang membela kita jauh lebih berkuasa. Yang membela kita akan tetap hadir bersama dengan kita dalam segala apapun yang terjadi dalam hidup kita. Ketika kita berhasil, ketika kita gagal, ketika kita kudus, pun ketika kita berdosa, dia tetap akan hadir membela kita. Bukan hanya dia akan hadir membela kita, dia akan mempertaruhkan segala-galanya, bahkan hidupnya, bahkan putranya untuk kita. Makanya Paulus dan Silas dalam penjara menyanyikan lagu puji-pujian. Dan Tuhan membebaskan mereka. Tuhan mendatangkan gempa dan membuka semua pintu-pintu, mengeluarkan mereka. Tetapi mereka tahu, mereka hadir di situ karena ada satu tujuan yang lebih besar. Sering kita melihat pada apa yang terjadi dalam hidup kita dengan kacamata yang terlalu sempit. Kadang kita tidak mampu melihat melewati kejadian itu. Bahwa di balik kejadian itu ada rencana besar Tuhan untuk kita dan untuk orang-orang yang menjadi bagian dari peristiwa itu. Dan kalau kita membiarkan proses Tuhan itu terjadi, mujizat itu pasti terjadi. Paulus Silas dipenjarakan. Tapi akhir dari bukan hanya kebebasan mereka, tetapi juga kebebasan dari sipir, dari mereka-mereka yang berada dalam penjara. Karena di sana mereka menemukan Tuhan yang selalu setia. Karena di sana mereka menemukan apa arti komitmen dan tanggung jawab. Di sanalah mereka mulai mengerti apa arti sebuah kesetiaan sampai akhir. Maka marilah kita di hari ini, kita belajar dari Paulus dan Silas menjadi saksi-saksi Tuhan. Melalui hidup kita, melalui perutusan kita, melalui panggilan hidup kita. Mari kita jalani dengan penuh konsekuensi, menghadapi apapun yang menjadi tantangan yang terjadi akibat dari perutusan dan panggilan itu. Tidak berarti bahwa tidak akan ada air mata. Tidak berarti tidak akan ada kesulitan. Tidak berarti tidak akan ada bahkan kemarahan dan keputusasaan. Semuanya itu terjadi. Tetapi maukah kita melihat di balik semuanya itu rencana Tuhan buat kita dan buat orang-orang itu. Dan marilah kita biarkan rencana Tuhan itu terjadi. Ketika kita membiarkan rencana Tuhan itu terjadi, kita akan terkejut dengan hasilnya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.